Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok waktunya Tuhan nih. Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi kamu nabi palsu. Tidak, karena ada waktu. Kita lihat saja. Buktinya sekarang di Jakarta, jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang. Cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa tidak pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself. For tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Apapun keadaan kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita persembahkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Thank you Lord. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami datang bawa pujian sembah kami.
bawa sembah kami. Karena begitu besar perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kau Allah yang menepati setiap janji-janji-Mu. Kau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kami kagum dan hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ya, kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum ku kagum hormat akan Engkau. Oh, kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum hormat akan Engkau. Kami mengagumi-Mu. Engkau Allah, Engkau Raja. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. 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 Kami sungguh kagum kepadamu ya Bapa. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita. Muliakanlah Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Maka engkau akan melihat dan menikmati mujizat Tuhan. Rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka Tuhan yang adalah sumber kekuatan itu akan menolong dan memberi kekuatan baru kepadamu. Dia, Tuhan yang maha tinggi, akan membawamu terbang tinggi seperti Raja Wali yang mengatasi badai dan akan membawamu kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kesempatan kami memuji membesarkan nama-Mu saat ini Tuhan. Kami tahu saat kami beribadah, saat kami memuji membesarkan nama-Mu, ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi, dan kekuatan demi kekuatan kami rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat kami beribadah, kami tahu kami akan berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan kasih, dengan kuasa, dan dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Haleluya. Setiap kita diberikan kuasa oleh Allah kita. Amin. Amin. Mari kita pakai kuasa itu untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih buat kuasa yang Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Kami mau melayani, mengasihi Engkau seumur hidup kami. Amen. Sampai kami dapat mahkota kehidupan kami Bapa. Yes. Thank you Lord. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku nantikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan benar, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun kubur dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, kami mengasihi-Mu Yesus seumur hidupku. Janji-Mu kami pegang, kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah pujian ini menjadi doa dan pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan, kami percaya itu karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman ini menuntun setiap kehidupan kami. Apa yang hamba sudah persiapkan, apa yang hamba sudah pelajari, hamba minta Roh Kudus-Mu menuntun hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan, isi hati-Mu itu Tuhan yang disampaikan, itu menjadi berkat bagi setiap kami. Itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu yang menyembuhkan setiap kami,
Dan firman-Mu yang memulihkan kehidupan kami. Firman-Mu juga yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta urapan-Mu Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Siapkan setiap hati kami untuk mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Dan ini adalah minggu yang keempat di bulan Mei. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap di dalam keadaan yang baik-baik saja. Saudara, kita beberapa saat ini mengalami satu situasi yang menurut saya tidak mengenakan saudara. Tetapi saya percaya bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan banyak hal yang terjadi saudara. Banyak perubahan-perubahan yang kita lihat terjadi dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini saudara. Kita melihat dengan pandemi COVID-19 ini. Banyak yang merubah. Nah saudara, saya mau bilang bahwa setiap kita harus masuk di dalam satu perubahan. Kita tidak bisa mengingat kepada hal-hal yang dulu yang kita kerjakan. Tetapi bagaimana ada hal-hal yang baru yang kita akan masuk kepada satu dimensi yang baru. Di mana Tuhan mengajarkan kita untuk mengerti beberapa hal. Perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin saudara lebih banyak di rumah. Saudara bekerja di rumah. Saudara berdoa di rumah. Saudara membangun hubungan di rumah. Saya percaya membuat saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, saya akan menyampaikan yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, bulan Mei kita bicara tentang kolaborasi. Nah apa yang sudah sampaikan dari minggu pertama disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Yang kita lihat satu kolaborasi yang luar biasa. Bapak dan Ibu Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menguatkan setiap kita. Dan minggu kedua disampaikan oleh Pastor Hence. Yaitu bagaimana kolaborasi. Kemudian minggu ketiga disampaikan oleh Pak Pendeta Muda Robert Bijasono. Ya, kita tim penatua. Nah hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara sudah mendengar tentang kolaborasi. Ya, saya percaya bahwa inilah terjadi satu kolaborasi yang luar biasa. Nah, kita gereja harus bagaimana berkolaborasi dengan orang-orang yang di luar. Saudara, kolaborasi yaitu bagaimana kita mau bekerja sama dengan orang-orang yang di luar. Nah kalau saya bilang gereja saudara, gereja itu bukan bicara gedung. Tetapi gereja itu bicara saya dan saudara atau orang-orang yang ada di dalamnya. Nah bagaimana saya dan saudara berkolaborasi dengan orang-orang yang di luar. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang yang saudara lihat mungkin butuh pertolongan saya dan saudara. Nah kolaborasi saudara, saya mau sampaikan apa sih itu kolaborasi. Kolaborasi adalah aktivitas sejumlah individu yang berkontribusi terhadap satu tujuan dari satu organisasi. Jadi kolaborasi itu adalah aktivitas sejumlah individu yang berkontribusi terhadap tujuan satu organisasi. Nah bagaimana kita berkolaborasi dengan orang-orang yang di luar. Bagaimana kita tahu satu hal yang kita mau bangun, satu kolaborasi yang luar biasa. Nah gereja harus hadir dan gereja harus menjawab ini saudara. Nah tadi saya bilang bahwa gereja adalah saya dan saudara. Nah saya dan saudara harus menjadi jawaban atas kondisi hari-hari ini.
Nah, kita kolaborasi ini ada 3 hal penting yang saya akan sampaikan. Yang saya mau sampaikan buat saudara, yaitu yang sudah disampaikan oleh Pastor Hence juga. Bahwa kolaborasi ini terdiri dari bicara tentang konsolidasi. Nah, konsolidasi itu adalah memperteguh komitmen kita atau memperkuat hubungan kita. Nah, ini ada konsolidasi. Bagaimana kolaborasi itu bisa maksimal, itu harus ada namanya konsolidasi. Nah, bagaimana kita membangun hubungan? Nah, yang Tuhan mau adalah bagaimana kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat Tuhan mau supaya bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian kita membangun hubungan dengan sesama. Jadi hubungan itu bicara tentang vertikal, hubungan vertikal yaitu kita dengan Tuhan. Dan hubungan horizontal itu hubungan kita dengan sesama. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan hubungan kita dengan sesama kita. Karena kalau saudara punya hubungan gak bagus dengan sesama saudara atau dengan keluarga saudara, saudara perlu cek apakah hubungan saya dengan Tuhan masih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Atau kita udah keluar dari rencana Tuhan. Nah, saya mau bilang buat saudara, kita harus cek bagaimana kita punya hubungan dengan sesama dan kita mau melihat bahwa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kolaborasi ini saudara bukan hal yang baru. Saya mau sampaikan bahwa kolaborasi ini sudah dilakukan Tuhan jauh hari sebelumnya. Pada saat Dia menciptakan saya dan saudara, Dia menciptakan dunia ini. Bagaimana Dia menciptakan dunia ini adalah dengan berfirman, Dia katakan bahwa jadilah terang, maka terang pun jadi. Itu dengan firman. Tetapi ketika Dia menciptakan saya dan saudara, Dia butuh satu hubungan. Itu bicara tentang kolaborasi. Nah, saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, itu adalah kolaborasi yang sesungguhnya. Yang Tuhan sudah tunjukkan jauh hari sebelumnya. Zaman dulu itu sudah dilakukan yang namanya kolaborasi. Jadi bukan hal yang baru. Nah, yang kedua itu bicara tentang sinergi. Nah, sinergi ini adalah bagaimana kita mengumpulkan kekuatan atau kelebihan dari masing-masing individu untuk bagaimana kita mencapai satu tujuan. Nah, itu bicara tentang sinergi. Nah, kalau di dunia marketplace kita pernah dengar sinergi melahirkan yang namanya produktivitas. Produktivitas melahirkan yang namanya profit. Nah, saya percaya bahwa kalau kita punya sinergi yang baik, maka kita akan melahirkan satu produksi yang baik. Nah, bagaimana perkataan kita itu menjadi berkat buat orang lain. Karena kita percaya bahwa ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita keluarkan itu menjadi berkat bagi orang lain. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, yang ketiga itu bicara tentang teamwork. Nah, teamwork ini adalah, kita tahu itu adalah kerja sama tim. Nah, saudara, kolaborasi ini bisa maksimal atau mencapai sesuatu yang luar biasa. Yaitu kita harus melakukan yang namanya konsolidasi. Kemudian kita melakukan yang namanya sinergi dan teamwork. Nah, saudara, saya masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Yaitu ada pada satu kisah di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saudara, di sini ada kisah tentang bagaimana Yosafat mengalami satu kemenangan yang luar biasa, saudara. Nah, ini kenapa dia mengalami kemenangan yang luar biasa? Karena ada kolaborasi yang dilakukan oleh Yosafat dengan rakyatnya. Nah, kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mungkin agak panjang, saudara. Tapi kita baca dan saya percaya bahwa setiap ayat yang saudara temukan itu ada kekuatan Tuhan. Amin. Nah,
Setelah Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menium, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Herseson Tamar, yakni En-Gedi. 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan kebijaksanaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidaklah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggap roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan. Kepadamu janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara bisa baca selanjutnya sampai ayat-ayat yang selanjutnya. Tapi saya ambil sampai dengan ayatnya yang ke-15, saudara. Nah saudara, kita melihat bagaimana Yosafat mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Di dalam ayat 2 dan 3, itu sudah katakan ada orang datang menyampaikan kepada Yosafat bahwa ada satu laskar yang besar dan akan menyerang raja dan Yehuda. Dan saudara, ayat 3 dikatakan begini, Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah saudara, hal yang dilakukan oleh Yosafat adalah bagaimana dia mengambil satu keputusan yang luar biasa, saudara. Yaitu bagaimana dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, ketika berita itu datang kepada Yosafat, Yosafat menjadi takut. Saudara, kenapa Yosafat takut? Karena Yosafat adalah masih manusia biasa, saudara. Saudara dan saya pun mungkin ketika
berita yang datang buat saudara yang menakutkan, itu pasti takut. Ketika kita menerima berita-berita tentang pandemi COVID-19, itu kita takut saudara. Kita pikir pasti ada hal-hal yang bagaimana bisnis kita, bagaimana usaha kita ke depan. Kita takut bagaimana masa depan anak-anak kita. Dan saudara, itu terjadi hari-hari ini saudara. Bagaimana kita mengalami ketakutan. Tapi saya percaya Yosafat mengambil satu keputusan yang luar biasa. Yaitu dia mau mencari Tuhan. Dan saudara ketika mengalami ketakutan, apa yang saudara alami, ambil keputusan untuk bagaimana mencari Tuhan. Saudara, kita harus punya satu komitmen untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta bahwa supaya Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Lewat satu hubungan yang luar biasa. Nah saudara, kalau kita lihat ayat 3 ini satu kolaborasi yang luar biasa saudara. Yaitu Yosafat mencari Tuhan. Bagaimana dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dan bagaimana dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Nah ini satu komitmen yang luar biasa. Nah saya mau bilang bahwa ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, jangan kita cari orang lain. Kita jangan cari pertolongan daripada orang lain. Kita lihat Yosafat saudara. Ketika dia mengalami tantangan. Saudara, kalau dia mau berperang, dia melawan beberapa bangsa yang menyerang dia dan dia menang saudara. Yosafat dikenal, Alkitab mencatat, dia adalah seorang ahli perang. Dia mempunyai kekuatan pasukannya luar biasa. Dia bisa melakukan strategi untuk bagaimana memenangkan peperangan. Tetapi kita lihat satu hal yang luar biasa. Yosafat tidak mengandalkan kekuatannya. Yosafat tidak mengandalkan keahliannya. Yosafat tidak mengandalkan pasukannya yang luar biasa. Tetapi Yosafat mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Karena firman Tuhan jelas berkata di dalam Yeremia 17. Dan ini adalah ayat favorit saya. Ketika saya bertobat, ayat ini yang menjadi setiap kalau saya khotbah, ini pasti ada saudara. Yeremia 17 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara menghadapi masalah dan persoalan, jangan cari pertolongan orang lain. Jangan lari untuk meminta nasihat daripada orang lain. Tetapi bagaimana kita memiliki keputusan untuk bagaimana mencari Tuhan. Saudara, kita lihat apa yang dikisahkan di dalam kitab daripada 2 Tawarik 20 ini. Bagaimana Yosafat menang dalam peperangan ini. Karena dia memiliki keputusan untuk mencari Tuhan. Nah saudara, masa-masa sulit seperti ini, mari kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan harta kita. Jangan mengandalkan uang saudara. Saudara, kita punya uang, kita punya harta, kita punya properti yang banyak. Itu enggak masalah saudara. Itu wajar-wajar aja. Itu manusiawi. Tetapi kalau ada masalah datang saudara. Hal-hal yang saudara kumpulkan hari ini. Mungkin uang saudara. Harta saudara tidak bisa menyelamatkan saudara. Tetapi dengar baik. Ketika masalah datang dalam hidup saudara. Biarlah kita mau mengambil keputusan untuk bagaimana mencari Tuhan. Jadi jangan mengandalkan orang lain saudara. Jangan mengandalkan keahlian saudara. Jangan mengandalkan kemampuan saudara. Karena kemampuan dan keahlian kita terbatas. Tapi percayalah ketika kita ketemu dengan Tuhan. Kita mencari dan menemukan Tuhan. Maka kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Nah kita lihat bagaimana supaya kita tetap kuat. Kita tetap ada di dalam bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan begini saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah saudara, kita perlu berdoa dan berjaga-jaga. Karena saudara,
Ini yang membuat kita tetap kuat. Jadi saudara, kita bagaimana mencari Tuhan. Di dalam Mazmur ayat 34 Mazmur 34 ayat 10 dikatakan begini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Jadi saudara, kalau saudara mencari Tuhan, saudara tidak kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan akan berkati kehidupan saudara. Jadi poin yang pertama yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa putuskan untuk bagaimana kita mencari Tuhan. Itu poin yang pertama. Nah yang kedua, saya temukan di dalam pembacaan kita tadi di dalam ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini, ya Allah kami, tidaklah engkau akan menghukum mereka. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang kami akan lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah poin yang kedua dikatakan bahwa ketika masalah datang, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Nah firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mata kami tertuju kepada Tuhan. Di sini saudara, kita harus fokus kepada apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita fokus kepada janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji, itu Tuhan akan menepati. Dan janji Tuhan itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Firman itu adalah janji Tuhan. Saudara pegang firman Tuhan, saudara pegang janji-janji Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara menemukan masalah, persoalan, ingat janji Tuhan. Makanya saudara harus renungkan firman Tuhan. Saudara baca, temukan apakah janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah ketika saudara menempatkan masalah atau persoalan, saudara tidak tahu mau kemana. Tetapi ingat akan janji Tuhan. Mungkin saudara baca lewat firman Tuhan. Dan itu yang muncul keluar. Itu yang saudara menguatkan kehidupan saya dan saudara. Contoh, ketika kita mengalami masalah, kita ingat firman Tuhan. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah saudara ketika itu katakan firman. Karena firman itu menguatkan setiap kita. Firman juga menciptakan yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi pegang janji Tuhan. Saudara mungkin orang berjanji tidak menepati janjinya. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati janjinya. Amin. Nah, lihat di dalam Mazmur 111 ayat 5. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dia memberikan makanan kepada orang yang takut akan Dia. Dia akan mengingat perjanjiannya selama-lamanya. Nah saudara, janji Tuhan kepada saudara dan saya itu pasti ditepati. Nah saudara, yang Tuhan mau adalah bagaimana kita tetap berfokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, banyak hal yang saudara hadapi. Dan hari-hari ini pun saya hadapi. Saya masih ada di dunia sekuler. Tiap hari itu saya harus ke kantor saudara. Jam 9, ya kalau bilang work from home, saya di dunia pembiayaan, saudara, kita diwajibkan untuk masuk karena pernyataan dari Bapak Presiden untuk melakukan yang namanya relaksasi atau restrukturisasi daripada kredit. Nah kita harus hadir di kantor saudara. Dan saya tepat waktu jam 8:30 sudah di kantor. Itu udah saya dibekali makan siang dari rumah ya. Kemudian sampai sore jam 5 saudara. Itu di ruangan aja, enggak keluar kemana-mana. Karena kita belajar. Saudara, ini satu perubahan yang terjadi. Saya orang agak susah untuk selalu ada di kantor. Mungkin kalau saya paling seperti biasanya ya briefing dengan tim saya di kantor. 2 jam, 3 jam di kantor, saya keluar lagi. Ketemu dealer, ketemu relasi. Itu saya lebih banyak bagaimana bangun hubungan. Tetapi dengan kejadian ini membuat saya ada tetap di kantor saudara. Dan saudara, saya bisa putar khotbah-khotbah, mendengarkan khotbah-khotbah atau lagu-lagu rohani di kantor.
Dan itu saudara satu perubahan yang mau tidak mau kita harus kerjakan. Tiap hari kita meeting dengan kantor pusat saudara. Mulai dari jam 11 kita udah starting karena jam 10 Jakarta. Jadi jam 11 ini saudara. Nah kita lanjut lagi jam 2 karena jam 1 Jakarta. Jadi tiap hari itu kerja meeting. Ya, sekarang saudara, jadi kalau saudara di rumah, saudara juga bisa meeting. Sekarang udah canggih saudara. Bisa ketemu lewat aplikasi Zoom. Tetapi kalau kami di kantor ada namanya Microsoft Teams. Itu kami lakukan di kantor saudara. Dan itu setiap hari. Dan saya percaya, saya cuma bilang bahwa ada perlindungan Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita jangan fokus kepada masalah kita. Saudara, kalau saudara fokus kepada masalah saudara, maka saudara lagi terjebak dengan masalah saudara sendiri. Tapi bagaimana saudara mau fokus dengan Tuhan? Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan hidup saya dan saudara. Amin. Nah saudara, kita lihat. Jadi kita bukan fokus saja kepada masalah kita. Tetapi bagaimana kita mau fokus kepada Tuhan. Karena kita percaya di dalam Tuhan ada kuasa dan kemampuan Tuhan. Yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita akan melewati masa-masa yang sulit ini. Saya berdoa supaya kita bisa melewati ini dengan satu sukacita yang luar biasa. Jadi ada masalah yang terjadi. Ada persoalan yang terjadi. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Dan akan muncul di sini pemimpin-pemimpin yang baru. Pemimpin-pemimpin yang dilahirkan lewat masalah dan situasi yang terjadi hari-hari ini. Nah, kita lihat itu poin yang kedua, yaitu biarlah kita mau fokus kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga di sini saudara, yang saya temukan di dalam ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga, mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Nah saudara, poin yang ketiga di sini adalah bagaimana kita mau hidup di dalam satu kesatuan komunitas. Nah saudara, kalau kita lihat bagaimana Yosafat menyerukan kepada bangsa Yehuda untuk bagaimana bersatu, berpuasa. Nah saudara, di sini dikatakan sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga. Nah ini saudara, kita bicara tentang komunitas. Nah komunitas itu mulai dari keluarga saudara. Yang terkecil, komunitas yang terkecil itu adalah keluarga. Bagaimana saudara membangun keluarga saudara? Saudara, bagaimana membangun keluarga saudara untuk mencari Tuhan, berfokus kepada Tuhan dalam satu komunitas yang kecil. Saudara belajar untuk bagaimana memperkuat keluarga saudara, baru saudara keluar. Karena kalau keluarga kuat, maka komunitas itu akan kuat. Kalau komunitas kuat, maka gereja akan kuat. Kalau gereja kuat, maka kota juga akan kuat. Kalau kota kuat, maka bangsa juga akan kuat. Nah, saya berdoa bahwa setiap kita masuk di dalam satu komunitas. Di dalam gereja Rock ada namanya komunitas kerajaan. Nah saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam komunitas kerajaan. Saudara, sekarang mungkin kita hadapi yang namanya physical distancing. Saya percaya bukan berarti memisahkan kita dengan kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi bagaimana kasih itu mengalir lewat doa-doa kita. Kita bisa membangun hubungan. Kita melakukan yang namanya ibadah kakak. Itu lewat Zoom. Yang setiap hari Rabu, ada yang lakukan hari Kamis. Nah saudara, kita harus ambil bagian di situ. Bagaimana kita mau ada di dalam satu komunitas. Nah ini bicara tentang kolaborasi saudara. Ini komunitas untuk bersama-sama. Kita harus ada dalam satu komunitas. Dan saya mau bilang buat saudara, saudara tidak bisa sendiri. Saudara adalah makhluk sosial, saudara butuh orang lain. Amin saudara. Saudara nggak bisa sendiri. Saudara butuh orang lain. Saudara butuh Tuhan, saudara butuh orang lain. Jadi bagaimana kita mau masuk dalam satu komunitas.
Nah, di dalam komunitas ini kita pernah dengar apa yang disampaikan Om Frankie, bahwa ini adalah komunitas saling mendoakan, saling menolong, saling mengasihi, saling mendoakan, saling memperhatikan. Saudara, kita ada dalam komunitas, bagaimana kita sama-sama memperhatikan yang ada di dekat kita. Ya, saya di komunitas kerajaan yang saya ada di KM Asaria, yang gembalanya adalah Pak Arnon. Kita ada di situ, saudara. Kita bagaimana membangun hubungan, bagaimana kita saling mendoakan. Dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara lewat komunitas. Nah, saudara, kita sharing lewat, bukan cuman kita mau ketemu secara fisik, kita bisa aja lewat Zoom, kita berdoa. Saudara, kita kalau kakak itu bisa nyambung sampai 3-4 kali. Karena waktunya cuma 40 menit. Kita doa, sudah gitu cerita, saudara. Tapi mengasihkan, saudara. Memang ada perubahan yang terjadi. Tapi sesuatu yang asik yang kita nikmati, saudara. Dan saya percaya bahwa lewat komunitas ini, kita mau hadirkan Tuhan di dalam komunitas kita. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin, saudara. Dan kalau Tuhan hadir di dalam komunitas saudara, maka ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah ini saudara, banyak hal yang kita lakukan, saudara. Saya pernah ketika Pak Arnon, ya ini saya bersaksi aja, ya lewat online ini saya minta maaf kepada Pak Arnon, saya bersaksi. Ketika awal-awal virus corona ini melanda di Makassar, saya tidur jam 11, belum tidur saudara, masih ada di tempat tidur dengan istri. Jam 11 malam ditelepon sama istrinya Pak Arnon. Saya kalau dari jemaat saya pasti kalau sudah jam begini berarti ada sesuatu, saudara. Jadi saya pas angkat telepon, istrinya Pak Arnon bilang, Pak Hans, tolong ini ke rumah. Pak Arnon lagi lemas, gak bisa bikin apa-apa. Saudara, saya tidak pikir panjang lagi, saudara. Saya langsung ambil celana panjang, ganti, istri saya ganti, sama ada sepupu saya di rumah, ya Usi Ellen di rumah. Kita bertiga langsung jalan, saudara. Kita langsung ke rumahnya Pak Arnon. Saudara, saya masuk, angkat sampai dari rumah bawa ke Grestelina. Sampai di Grestelina, saya masuk ke UGD. Saudara, kita urus semua, setelah itu pulang. Saudara, yang mengejutkan buat saya ketika siang saya dengar kabar, saya intens terus komunikasi dengan Ibu Lina, istrinya Pak Arnon. Saya tetap telepon gimana. Nah saudara, yang mengejutkan buat saya, dan itu saya takut saudara. Dan saya lihat ketika Bu Lina bilang, Pak Hans, Pak Arnon harus diisolasi. Saya bilang, wow, kita tadi yang angkat, kita yang bawa saudara. Saya bilang Tuhan tolong, Tuhan saya percaya bahwa Tuhan berjanji, Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Saya bilang pertolongan kita itu hanya dari Tuhan. Saya percaya saudara, saya berdoa. Saudara, saya di dalam komunitas, kita belum pakai Zoom saudara. Kita masih pakai WA. Saya pakai voice call. Saya sampaikan kepada seluruh anggota kakak. Saya bilang saya langsung duluan. Saya berdoa, saya pakai voice call supaya Pak Arnon juga dengar. Saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan. Saya minta Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang sumber kesembuhan itu. Tuhan yang memberikan pemulihan buat Pak Arnon. Saya serukan itu. Dan saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Saya percaya saudara. Dan siang itu juga saya telepon. Karena saya butuh, ya ini namanya kolaborasi. Saya telepon Pak Gembala di Melbourne, Pak Jo, saya telepon. Dan Ibu Gembala, Kak Ina, saya telepon. Dan saya
kita video call dengan Pak Arnon ketika di ruang isolasi. Saudara, Pak Jo berdoa, saya percaya ada kekuatan Tuhan. Karena satu komunitas itu ada kesatuan hati. Kita berdoa bersama-sama. Dan saya percaya apa yang dia alami, yang kita takutkan, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Dan hari ini saudara bisa lihat Pak Arnon bisa menikmati bagaimana mengalami satu kesembuhan yang luar biasa. Pulih total. Dan mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat persoalan itu saudara, saya sebagai manusia juga takut saudara. Tapi saya belajar untuk bagaimana mau mencari Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tidak bisa mengandalkan manusia saudara. Nah saudara, saya mau bilang buat saudara. Kita harus ada dalam satu komunitas. Bagaimana kita mau menolong orang lain. Komunitas bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Mungkin ada orang yang susah di komunitas. Mungkin dia tidak mau ngomong kepada saudara. Saudara temukanlah di dalam doa-doa saudara. Kekuatan doa saudara itu mengubahkan setiap kehidupan di dalam komunitas itu. Amin saudara. Nah saudara, bagaimana kita mau masuk di dalam satu komunitas. Jadi poin yang ketiga adalah kita harus hidup dalam satu kesatuan komunitas. Nah poin yang keempat yang saya temukan dalam pembacaan kita tadi, yaitu di dalam ayatnya yang ke-14 dan 15. Berbunyi demikian. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Nah saudara, di sini dikatakan ada seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi oleh Roh Kudus saudara. Dan saudara tahu saya tidak terlalu ngerti tentang bagaimana kaum Lewi ini. Tetapi kaum Lewi ini adalah bagaimana mereka mempersiapkan ibadah. Bagaimana mereka mempersiapkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah saudara, dihinggapi oleh roh Tuhan. Dan berkata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Nah saudara, saya mau bilang buat saudara. Ini adalah manifestasi daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Kita baru saja merayakan yang namanya kenaikan Isa Al-Masih. Yesus naik ke sorga. Saudara, kalau menurut orang kita menunggu pencurahan Roh Kudus itu 10 hari ke depan. Tetapi saya mau bilang buat saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika saudara fokus kepada Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan turun dalam kehidupan saya dan saudara. Nah ketika Roh Tuhan itu turun atas setiap kita. Maka ada yang pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat saudara. Ketika Roh Kudus turun kepada seorang Lewi. Dan dia sampaikan kepada Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda. Bahwa jangan takut. Bahwa jangan takut dengan laskar yang besar ini. Karena yang berperang adalah bukan kamu. Tetapi Tuhan yang berperang menggantikan kamu. Nah ini satu hal yang luar biasa saudara. Saya mau bilang bahwa bagaimana kita menerima Tuhan. Menerima Roh Kudus itu. Yang menguatkan kita. Roh Kudus itu yang menuntun setiap kita. Nah kalau saudara berdoa. Izinkanlah Roh Kudus itu menuntun doa saudara. Mungkin saudara, bagaimana saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana saudara membangun mezbah.
berdoa, dan minta tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi poin yang keempat, bagaimana kita mau berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Roh Kudus itu juga yang menegur kita. Roh Kudus itu juga yang menghibur kita. Makanya saudara kalau berdoa, saudara harus peka dengan apa yang Tuhan sampaikan. Karena kita percaya kepada perkataan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Karena ada kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam setiap perkataannya. Makanya pegang apa yang menjadi perkataan Tuhan. Saudara, ketika saya berdoa dengan istri dan anak-anak. Dan itu Roh Kudus bicara buat istri saya. Untuk bagaimana kita mau menolong orang. Saudara, sangat jelas itu disampaikan. Orang-orang dengan namanya saudara. Nah saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan. Tuhan akan membukakan banyak hal. Lewat Roh Kudus yang Tuhan kirim buat saudara. Nah saudara Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Percaya ketika saudara berdoa. Temukan sesuatu. Jadi saudara, Roh Kudus itu sangat lembut saudara. Ketika bicara, istri saya bicara. Dan saya percaya itu Tuhan, itu Roh Kudus. Dan sampaikan. Dan kita mengambil keputusan untuk mengerjakannya saudara. Saya percaya bahwa saudara, kita kalau mau bilang punya uang, kita nggak punya uang yang banyak saudara. Tapi kita mau taat dengan apa yang Tuhan ngomong buat kita. Jadi saya percaya ketika dia dengar itu, kita ambil keputusan. Kita keluar beli yang menjadi kebutuhan mereka. Dan saudara, ada satu keluarga yang betul-betul mereka memang mengharapkan bantuan saudara. Dan dia bersaksi bahwa mereka tidak tahu hari itu mereka mau makan apa. Tapi ketika kita melakukan itu saudara, saya percaya satu hal yang luar biasa. Mereka bisa menikmati berkat yang datang daripada Tuhan. Ini bukan menonjolkan supaya kita menjadi sombong saudara. Tapi bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di dalam masa-masa yang sulit ini, kita harus bagaimana mendengar banyak apa yang Tuhan mau ngomong supaya kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, saya lihat ada satu grup yang dibuat, yang diprakarsai oleh Bapak Pendeta Franz Kiuk. Grup order apa aja. Itu satu hal yang luar biasa saudara. Saya mendorong saudara untuk juga berkontribusi di situ. Yang saya heran saudara, selama ini yang tidak bisa masak jadi bisa masak saudara. Selama ini yang tidak bisa bikin kue saudara. Nah saudara, karena masa-masa yang sulit itu muncul yang namanya kreativitas. Makanya ketika masalah datang, peluang juga akan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara, saya mendorong saudara. Bukan berarti saudara tiap hari pesan, bukan juga. Tapi saya belajar. Saya belajar untuk bagaimana memberkati teman-teman. Kalau mau bilang masak, istri saya pintar masak. Cuman saya mau tergerak untuk bagaimana juga memberkati. Mungkin tidak seberapa saudara. Tapi saya percaya setiap rupiah yang kita tabur, percaya kita akan menuainya. Dengan berlipat kali ganda. Amin saudara. Jadi saya mendorong saudara. Jadi saudara, kalau ada hal-hal yang terjadi, saya mau bilang, kita cobalah lihat bagaimana menolong orang lain. Kemarin saudara, dari bantuan dari yang disiapkan di gereja, saya kebetulan lewat jalan Ratulangi, kemudian masuk ke Lanto Dempa Sewang. Saya lihat daeng-daeng beca itu cuma tidur saja. Mereka tidak tahu juga mau dapat penumpang dari mana saudara. Orang gak keluar rumah. Dan saya ambil bagian di situ. Saya ambil 15 kantong ya sembako di gereja. Saya yang bawa sendiri saudara. Jadi mereka lagi tidur-tidur. Saya bagi. Saya bilang, Pak, kaget dia. Saya bilang ini dari kami memberkati Bapak. Dia bilang, aduh
Alhamdulillah. Nah saudara, bagaimana saudara tergerak melihat mereka saudara? Saya keliling, tapi enggak banyak-banyak orang. Saya cuma berdua, saya minta yang driver saya di kantor temani untuk saya lihat, oh ini singgah, kita kasih. Kita lihat lagi yang lagi tidur, lagi pulas mungkin dia tidur, mungkin dia mimpi saudara. Jadi kita bangunkan, dia kaget. Dia bilang, oh dia menerima sesuatu. Dan itu saudara mungkin kecil, tidak seberapa. Tapi saya percaya itu sangat memberkati mereka. Nah saudara, saya mendorong saudara, kita juga ada bagaimana memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk menabur. Untuk kita memberkati orang-orang yang membutuhkan apa yang menjadi bagian kita untuk kita mengerjakannya, membantu orang lain. Lewat sumbangan saudara, mungkin ada nomor rekening yang perlu saudara lihat. Ya, saudara bisa tabur di situ untuk bagaimana menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan saya dan saudara. Nah itu saudara yang saya bisa sampaikan. Yaitu bagaimana kita bisa menang menghadapi setiap masalah dalam kehidupan saya dan saudara. Poin yang pertama adalah bagaimana kita punya keputusan untuk mau mencari Tuhan. Yang kedua adalah kita fokus kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita hidup dalam kesatuan komunitas. Dan yang keempat adalah kita mau berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan mari saya akan berdoa buat saudara. Dan nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah sampaikan buat kami hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami ketika kami menghadapi masalah, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk mencari Tuhan, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam satu komunitas dan kita mau berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami tetap percaya biarlah firman Tuhan ini yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ini yang mau menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur kami juga akan melakukan perjamuan kudus. Kami percaya lewat perjamuan kudus ini kami menunggal dengan Engkau Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami. Dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara dan tentunya siapkan roti dan anggur yang ada di rumah saudara yang saudara sudah persiapkan. Mungkin kalau nggak ada anggur bisa ganti sirup dan roti bisa juga roti biasa saudara. Dan kita siapkan hati kita untuk mau menerima perjamuan kudus. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Melewati kepala saudara. Walaupun saudara ada di rumah, angkat tinggi-tinggi saudara.
membuktikan bahwa saudara menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus mau diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur buat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau bilang bahwa Tuhan baik. Kami bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur buat Tuhan. Walaupun saudara ada di rumah, mari bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh ya nalaba siki di biana laba laba laba. Mari katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Laba laba laba. Ya nalaba siki di biana laba laba laba. Haleluya, haleluya. Oh ya nalaba siki di biana laba laba laba. Kami bersyukur buat Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh ya lama-lama. Kami bersyukur buat Tuhan. Oh ya lama-lama. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah berseru kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Percaya ada kekuatan Tuhan. Ada mujizat. Ada kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Jangan lama-lama. Oh haleluya. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan. Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupan saudara. Kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara. Kemampuan Tuhan turun atas kehidupan saudara. Biarlah kita miliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau ada dalam komunitas kerajaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus itu yang mengalir di dalam kehidupan kita. Itu yang menguatkan kita. Itu yang menuntun setiap kita. Itu yang menghibur kita. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, mungkin perpuluhan, persembahan umum, diakonia, saudara, misi. Saudara bisa lihat nomor rekening yang ada di layar televisi saudara. Saudara bisa menabur. Juga ada untuk donasi untuk pandemi COVID-19 ini. Saudara bisa mentransfer. Kalau untuk donasi ini, saudara bisa menambahkan satu angka yang unik. Ya, pada saat saudara transfer misalnya 200.000, itu harus tambah angka 1 di belakangnya. Jadi 200.001. Nah itu untuk bagaimana kita memberkati saudara-saudara kita. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita angkat satu pujian. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.